Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ane. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Kali ini kita akan berbincang-bincang sebentar, berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin sekolah. Mangga, silakan. Baiklah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus atau suatu permasalahan itu kan terbagi menjadi dua. Nah, kasus yang memang benar dengan benar, terus yang kedua kan permasalahan atau kasus yang benar dengan salah. Nah, dari kedua tersebut, maka yang termasuk ke dalam dilema etika adalah kasus yang benar dengan benar. Nah, sedangkan kasus yang benar dengan salah itu masuk dalam kategori bujukan moral. Baik, jadi untuk dilema etika itu ketika dua kasus itu kita dianggap semuanya benar. Betul. Bujukan moral itu apabila salah satunya benar, yang satunya lagi salah. Betul. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya untuk mengambil keputusan tadi yang pertama adalah identifikasi, ya, terus yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah musyawarah untuk mufakat. Iya, jadi mengidentifikasi dulu, kemudian kita bermusyawarah. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang paling utama itu musyawarah untuk mufakat. Itu yang paling utama itu setelah kita mengidentifikasi, nah tahu permasalahan, baru kita mengumpulkan yang pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Disitulah kita musyawarah untuk mufakat, mencari jalan terbaik atau solusi yang terbaik. Iya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu tadi, sesuai dengan prosedur. Nah, diantaranya mengidentifikasi, terus kita artinya bermusyawarah. Bisa juga dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah face to face terlebih dahulu. Nah, sebelum kita musyawarah dengan pihak-pihak tadi yang saya anggap ini mengandung permasalahan ini. Jadi berbicara dulu langsung ke oknumnya ya, secara pribadi. Iya, face to face dulu. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling utama tentunya di sini adalah menjaga moralitas. Jangan sampai pihak-pihak yang diselesaikan permasalahannya moralnya menjadi turun atau down. Nah, itu yang harus dijaga saya selaku kepala sekolah, agar suasana kekeluargaan, suasana sekolah terjaga dengan kondusif, tidak ada salah satu pihak yang merasa disalahkan. Jadi menjaga moralitas supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Iya, betul. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya termasuk tipe seorang yang tidak langsung ada permasalahan diselesaikan saat itu, tapi saya akan selesaikan permasalahan itu secara komprehensif, diantaranya melalui prosedur. Ya, betul. Tidak diselesaikan saat itu juga? Tidak diselesaikan, melalui prosedur, dan tentunya akan dibuat suatu jadwal yang kedua-duanya ketika sudah siap untuk diselesaikan. Baik, kalau begitu. Adakah seseorang atau faktor
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tidak ada. Tidak ada pengaruh dari siapapun. Ya, itu murni dari hasil penelaahan saya sebagai kepala sekolah yang pasti lebih tahu tentang situasi dan kondisi psikologis dari yang bermasalah tersebut. Jadi tidak ada yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Tidak ada Sendiri tidak ada, gitu, kecuali saya dengan yang bersangkutan. Baik. Karena saya tidak mau dipengaruhi oleh orang lain. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik, ternyata dalam proses membangun suatu pendidikan itu terjadi dinamisasi. Artinya di situ akan memenuhi banyak hambatan-hambatan, dan hambatan-hambatan tersebut dengan optimisme saya bisa menyelesaikannya. Ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi intinya yang pertama tadi kan melalui prosedur ya. Ya. Kemudian dimusyawarahkan dengan rekan-rekan guru yang lain untuk mengambil sebuah keputusan gitu, dalam setiap permasalahan. Gitu. Baiklah Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah mendukung tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Ya, selamat, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan waktunya untuk kita berdiskusi kali ini ya. Kita berbincang-bincang sebentar Pak Haji, berbagi pengalaman mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Untuk kasus yang ada, nah, saya sebagai kepala sekolah tentunya berkaitan berhubungan dengan siswa, tapi dengan guru. Nah, memang dilema etika ini merupakan dua persoalan yang kita hadapi yang berkaitan dengan perasaan, nah itu dengan perilaku. Nah, jadi ini kasus ini terjadi pada guru dan itu pernah terjadi, sering terjadi. Memang dilema yang saya hadapi seperti itu. Bukan moral ini semacam yang dilema antara permasalahan yang benar dengan yang salah, oleh sehingga sampai mengambil keputusan dengan persoalan yang sama-sama benar. Ya, jadi dilema etika itu ketika kita menangani persoalan kedua-duanya itu benar. Ya, jadi kita menilainya ya dengan perasaan gitu. Kan begitu Pak Haji. Ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang saya ambil memang tergantung kasusnya, berat atau tidaknya. Ketika kasus dilema etika ini bisa ditangani, bisa langsung ditangani. Ketika ini mungkin memerlukan sharing dengan rekan-rekan kerja yang lain, ya kita memerlukan waktu untuk proses penyelesaian solusinya. Karena memang ini kita latar belakang kasusnya ini, masih bisa langsung diselesaikan atau membutuhkan proses waktu itu. Ya, jadi dalam pengambilan keputusan setiap permasalahan ini kita
tergantung permasalahannya apa dulu. Apabila bisa diselesaikan ya langsung kita selesaikan. Apabila kita membutuhkan waktu ya mungkin kita sharing dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya diselidiki dulu fakta-fakta yang latar belakangi kasus tersebut. Memang langkah-langkah saya itu adalah mencari itu latar belakang yang membuat permasalahan itu muncul. Ya, Itu. jadi mengidentifikasi permasalahannya Iya. dulu gitu. Penyebab dari masalah itu Nah, apa iya, gitu betul. ya. Iya. Ya, baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika ini secara efektif karena menggunakan dengan langkah perilaku, perbuatan dan perasaan, maka yang efektif dengan cara saya melakukan pendekatan semacam curhat, saling perasaan, saling tahuilah bagaimana perasaannya, melalui pendekatan seperti itu. Ya, jadi langkah awal melalui pendekatan dulu Ya. terhadap pihak yang terlibat Ya. atau istilahnya face to face gitu Nah, ya ya Pak Haji. seperti itu ya, Ya. curhat lah ibaratnya itu. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Tantangannya sebenarnya itu banyak. Bahkan ketika kasus ini muncul, ketika kita salah mengambil keputusan, tantangannya adalah kita akan dibenci oleh yang bersangkutan. Nah, itu tantangannya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak bisa menjaga perasaan, timbulnya tidak harmonis hubungan pribadi antar kepala sekolah dengan guru tersebut. Itu tantangannya itu. Ya, jadi hati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai ada salah persepsi, salah persepsi atau salah langkah gitu. Membuat perasaan yang tidak nyaman. Iya, baik. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih sudah saya tadi ucapkan bahwa besar kasus dilema etika ini tergantung berat atau tidaknya permasalahan yang muncul. Kalau ketika permasalahan itu bisa diselesaikan hari itu ya langsung bisa melalui dipanggil ada solusi penyelesaian. Tetapi ketika permasalahan ini rumit, artinya bisa melibatkan seluruh rekan-rekan sekolah, maka kita buat penjadwalan untuk melakukan pendekatannya berjadwal sesuai dengan tingkat kerumitan Ya, permasalahan masalahnya. tersebut. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau bisa kita sharing dulu dengan rekan kerja yang lebih senior. Guru senior siapa itu atau orang yang berpengaruh dalam itu. Baru kita mengambil langkah-langkah keputusan dengan sharing lah bersama-sama. Dan dalam sharing minta saran dan pendapat yang lain untuk mencari solusi yang terbaiknya seperti itu. Ya, jadi yang terlibat itu pertama kita minta bantuan Ya, guru yang lebih senior. atau orang guru yang berpengaruh dalam lingkungan kita bersama. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajarannya begini ya, kita itu setiap melangkah dalam arti kita berhubungan sosial atau kan tetap kita ada pertemuan dilema etika tersebut. Nah, yang menjadi tantangan adalah mampukah kita melakukan pendekatan dengan perasaan sehingga bisa menjadi solusi yang terbaik. Itu tantangannya. Adalah tantangannya harus kita bisa menerima. Dalam arti ketika yang bersangkutan tidak menerima keputusan dan solusi kepala sekolah, mungkin saja dia timbulnya membenci kepada kepala sekolah. Nah, ini berkaitan dengan dengan perasaan, toleransi, ya kemudiannya ada cinta, kasihlah hubungan harmonis dalam keluargaan begitu.
yang menjadi kesannya itu kita harus menerima apabila yang bersangkutan perasaannya tolak belakang dan kasarnya dibenci oleh yang bersangkutan. Gitu. Baik, jadi intinya dalam setiap pengambilan keputusan itu ya kita harus melihat situasi, jangan sampai ada yang dirugikan. Gitu. Jaga perasaan. Jaga perasaan. Terus juga kita ya harus saling sharing dengan yang lainnya, terutama guru yang senior. Gitu, ya. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Haji karena telah mendukung tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7. Semoga dalam pengambilan keputusan yang Pak Haji lakukan ya dapat berkualitas dan tepat yang terbaik gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.